Selamat datang di channel pendidikan Meja Guru. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang teks laporan percobaan kelas 9 semester ganjil. Sebelum ke pengertian teks laporan percobaan, maka perlu kita ketahui dulu teks laporan itu sendiri. Teks laporan itu dapat ditemukan di buku referensi. Contohnya dalam ensiklopedia, dokumen, buku panduan, laporan eksperimen, dan presentasi kelompok atau peneliti. Tujuan teks laporan utamanya yakni mengklasifikasi dan mendeskripsikan, menggambarkan, dan memberi informasi faktual. Teks laporan percobaan adalah teks yang melaporkan kegiatan percobaan, mulai dari rumusan tujuan sampai pada kegiatan penyimpulan. Nah, sekarang struktur teks laporan percobaan itu terbagi menjadi dua. Pertama, penyataan umum, atau di situ menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu, misalnya saja seperti hewan, alam, tumbuhan, dan lain-lain yang dibahas hanya secara umum. Struktur yang kedua yakni uraian. Di dalam uraian ini menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan hidup makhluk hidup, dan penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah dan hal khusus. Berdasarkan strukturnya, teks laporan percobaan sederhana dibentuk oleh bagian-bagian. Nah, bagian-bagiannya adalah tujuan percobaan, alat dan bahan, prosedur atau langkah-langkah, dan hasil percobaan. Nah, perhatikan di sini yang dimaksud tujuan percobaan yakni berupa pernyataan tentang sasaran yang ingin dicapai melalui kegiatan penelitian. Kemudian, alat dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan percobaan itu sendiri. Yang ketiga, prosedur atau langkah-langkah kegiatan percobaan. Di sini bisa saja disebut dengan metode penelitian. Biasanya di dalamnya tersurat pula tempat, waktu percobaan, dan objek percobaannya. Dan bagian yang terakhir adalah hasil percobaan. Di bagian ini mengemukakan hal-hal penting yang ditemukan selama kegiatan percobaan, sesuai dengan tujuan yang dirumuskan dalam bagian pendahuluan. Pembahasan berikutnya yakni tentang kaidah kebahasaan teks laporan percobaan ditandai oleh hal-hal berikut. Pertama, banyak menggunakan istilah ilmiah. Nah, istilah-istilah yang dimaksud ada yang berkaitan dengan kegiatan penelitian itu sendiri. Ada pula istilah yang berkaitan dengan bidang keilmuan. Kaidah yang kedua, banyak menggunakan kata kerja tindakan yang menyatakan langkah-langkah kegiatan atau metode penelitian. Nah, kata-kata yang dimaksud di sini misalnya saja kata mencangkul, mengisi, mencampurkan, atau kata-kata kerja tindakan yang lain. Kaidah berikutnya yakni menggambarkan benda-benda atau hewan dan lingkungan tertentu. Misalnya saja kacang hijau, misalnya lagi kata pupuk, unsur kimia, dan lain sebagainya. Yang keempat, menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian. Nah, kata-kata yang dimaksud adalah ditandai oleh penggunaan kata merupakan, adalah, yaitu, atau kata yakni. Kaidah berikutnya yakni menggunakan konjungsi penyebaban untuk menjelaskan suatu alasan yang ditandai oleh penggunaan konjungsi itu sendiri. Misalnya saja konjungsi karena, sebab itu, dan oleh karena itu. Yang keenam, menggunakan kata-kata yang bermakna perincian, seperti saja kata selain itu, pertama, kedua, ketiga,
ataupun kata-kata yang bermakna perincian lain. Yang ketujuh, di dalam teks laporan percobaan menggunakan gaya formal. Nah, jadi perlu diperhatikan penggunaan kata ganti saya, kami, dan penulis tidak digunakan di dalam jenis teks laporan percobaan. Nah, kaidah kebahasaan laporan teks percobaan yang terakhir dibahas pada kesempatan ini adalah menggunakan gambar-gambar grafis. Gambar-gambar grafis ini misalnya tabel, grafik, bagan, maupun berbentuk diagram. Nah, berikut ini adalah contoh teks laporan percobaan. Silahkan perhatikan dengan baik. Nah, perhatikan teks laporan percobaan ini. Yang pertama di sini contoh teks laporan percobaan membuat telur asin. Di dalam teks ini ada beberapa tahapan, yakni ada tujuannya dijelaskan di situ, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil dan simpulan laporan percobaannya. Nah, contoh yang kedua adalah contoh teks laporan percobaan membuat pelangi. Perhatikan baik-baik, di situ ada tujuan, alat dan bahan, proses membuat pelangi, hasil dan kesimpulan. Demikian materi tentang teks laporan percobaan kali ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa ikuti materi pembelajaran bahasa Indonesia berikutnya di channel pendidikan Meja Guru.